Juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega, ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi di Latahsan ID. Kali ini, Latahsan ID akan menyampaikan biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur dan karomahnya. Namun, sebelum dilanjut, alangkah baik Anda mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like, semoga menjadi amal jariah kalian semua. Gus Dur berkacamata dan doyan membaca seperti ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Wahid Hashim menurut Greg Barton dalam biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid belajar di madrasah ayahnya di Tebu Ireng dan pernah belajar di Makkah sebelum terjun ke dunia perpolitikan masa Soekarno. Meski tak sekolah macam Hollandse Inlandse School, Kiai Wahid Hashim bisa menguasai bahasa barat sehingga memperluas cakrawala bacaannya. Nyai Nafika, seorang keturunan priai dan berharap anaknya jadi orang kota ketimbang menghabiskan hidup di pesantren, pernah meminta seorang manajer perkebunan Eropa mengajari Wahid Hashim bahasa Inggris dan Belanda. Tak heran, selain bahasa Arab dan pelajaran agama Islam, Wahid Hashim pun akhirnya bisa berbahasa Inggris dan Belanda. Aktif seperti ayahnya dan mempunyai wawasan luas, Gus Dur sebagai pimpinan NU di masa Orde Baru adalah salah satu oposisi terkuat rezim Soeharto. Setelah Soeharto tumbang, Gus Dur sempat menjadi presiden sebentar sebelum dilengsarkan secara politis oleh DPR. Dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah, Gus Dur dikaruniai 4 putri, yaitu Zanuba Arifah Cafsoh Wahid alias Yeni Wahid, Alisa Kotrunada Wahid, Anita Hayatunufus Wahid, dan Inayah Wulandari Wahid. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur. Memiliki nama asli Abdurrahman Adahil. Dia adalah putra sulung dari Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari pihak ibu, Gus Dur merupakan cucu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pertama kali belajar mengaji dengan sang kakek, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di usia 5 tahun, Gus Dur sudah bisa membaca Al-Quran. Selepas lulus sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama SMEP di Gowongan. Di saat yang sama dia juga ngaji di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Gus Dur memiliki kegemaran membaca yang luar biasa. Buku-buku karya Ernest Hemingway, John Steinbeck, Will Durant, hingga buku Lenin berjudul What is to be Done tamat dia baca. Selesai dari SMEP, Gus Dur melanjutkan ke Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah selama 2 tahun lalu ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang. Di usia 22 tahun, Gus Dur diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Setelah itu Gus Dur dikirim belajar ke Al-Azhar University, Kairo, Mesir, Fakultas Syariah Kuliah Al-Syariah, dari tahun 1964 sampai 1966, lalu ke Universitas Baghdad, Irak, Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab pada 1966 hingga 1970. Dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya, guna belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di sini. Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma di mana Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya dan sering berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat inilah dia memprihatinkan kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan dan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Abdurrahman Wahid meneruskan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk Tempo dan Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas intelektualnya itu,
Gus Dur mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, sehingga dia harus pulang pergi Jakarta dan Jombang. Pada 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren tambak beras. 1 tahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya dengan menjadi guru kitab Al-Hikam. Pada 1977, dia bergabung di Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dengan mengajar subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Setelah kembali ke tanah air, Gus Dur tak lantas berkiprah di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU tapi ditolaknya. Namun, Gus Dur akhirnya menerima setelah kakeknya, Kiai Haji Bisri Syansuri, membujuknya. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih pindah dari Jombang ke Jakarta. Baru pada 1984, Gus Dur berkiprah di NU hingga menjabat Ketua Umum Tanfiziyah sampai tahun 2000 atau 3 periode. Pada 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat RI secara demokratis menggantikan Baharudin Yusuf Habibie. Gus Dur menjabat hingga Mei tahun 2001. Dia dikenal sebagai presiden yang humanis dan juga humoris. Tak heran jika hingga saat ini banyak buku-buku yang tentang koleksi humor ala Gus Dur. Gus Dur meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta di usia 69 tahun. Abdul Moqsid Ghazali yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur dalam sebuah kesempatan menuturkan bahwa dahulu Gus Dur ditawari umur 90 tahun oleh malaikat. Gus Dur meninggal setelah beberapa hari dirawat di RSCM Jakarta. Baik dalam kondisi dirawat dan setelah kepergiannya, orang-orang tidak pernah berhenti mengunjungi Gus Dur. Bahkan, padatnya pentakziah yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai daerah di Indonesia turut mengantar jenazah putra sulung Kiai Haji Wahid Hasyim tersebut ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Makam Keluarga Tebu Ireng, Jombang. Tebu Ireng saat itu tumpah ruah penuh dengan orang-orang yang ingin menyaksikan proses dikebumikannya Gus Dur. Pesantren Tebu Ireng penuh dan sesak. Begitu juga jalanan utama di depan pesantren terlihat manusia berbondong-bondong ingin ikut mengantar Gus Dur. Di luar sana, tidak hanya teman-teman muslim yang memadati masjid, musola, dan majelis-majelis untuk mendoakan Gus Dur, tetapi juga teman-teman dari agama Konghucu, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha turut meramaikan rumah ibadah masing-masing untuk mendoakan Gus Dur. Bahkan, mereka memajang foto Gus Dur di altarnya masing-masing. Kini, pemikiran, gagasan, tulisan, dan pergerakan sang Zahid Gus Dur yang di batu nisannya tertulis, Herer S.A. Humanis, itu tidak pernah kering meneteskan dan mengguyur inspirasi bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Begitu juga makamnya yang hingga sekarang terus ramai. Selain itu, mendiang Gus Dur atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal dengan ucapan-ucapan nyeleneh saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Hingga kini Gus Dur masih dikenal sebagai sosok tokoh bangsa yang senantiasa cinta tanah air. Saat beliau masih hidup, sosok Presiden RI keempat ini kerap kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap nyeleneh, hingga beberapa waktu kemudian terbukti menjadi kenyataan. Selain sosok ulama besar, Gus Dur juga mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena menjadi presiden dengan keberagaman umat di tanah air. Gus Dur juga dikenal sebagai sosok humoris dan memiliki keilmuan agama tinggi, bahkan banyak orang yang mempercayai Gus Dur memiliki keahlian lain yakni mampu meramalkan masa depan. Terbukti, cukup banyak ucapan dari mantan ketua PBNU tersebut, yang pada akhirnya menjadi kenyataan. 10 ucapan nyeleneh Gus Dur yang jadi kenyataan, adapun 10 ucapan tersebut sebagai berikut. 1. Lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Di beberapa kesempatan, Gus Dur pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Soeharto adalah satu-satunya sosok yang cocok menjadi musuhnya. Saya di dunia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto, ujar ulama sekaligus mantan ketua PBNU tersebut. Saat itu bahkan Kiai Haji Bukhari Masruri sempat mengatakan jika tidak percaya dengan ucapan Gus Dur, hal ini karena Soeharto saat itu sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Tak disangka, ucapan Gus Dur kemudian menjadi kenyataan. Pasalnya sekitar 11 bulan setelah pernyataan tersebut, Soeharto benar-benar lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Gus Dur prediksi dirinya menjadi presiden.
Gus Dur pernah memprediksi dirinya sendiri akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menceritakan bahwa Gus Dur sempat mengatakan jika dirinya tidak perlu menjadi duta besar Indonesia karena tidak lama lagi Gus Dur akan segera menjadi presiden. Kala itu Luhut Binsar Panjaitan sempat tak percaya dengan pernyataan Gus Dur. Benar saja selang beberapa bulan kemudian Luhut melihat nama Gus Dur terpampang sebagai capres pada pemilu 1999. Hingga akhirnya Gus Dur pun benar-benar terpilih menjadi presiden pada tahun 1999 sebagai Presiden RI keempat. 3. Lengsernya dari Presiden B.J. Habibie. Dalam salah satu acara televisi, Gus Dur pernah memprediksi lengsernya Presiden B.J. Habibie. Kala itu ia ditanya siapa sosok yang patut bertanggung jawab atas lengsernya Presiden B.J. Habibie tersebut. Gus Dur kemudian menjawab bahwa akan terbukti oleh bangsa ini sendiri, bahwa Amin Rais dan Megawati disebutnya sebagai dalang atas lengsernya B.J. Habibie. 4. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Jenderal Sutarman sebelumnya merupakan ajudan Gus Dur saat dirinya menjadi Presiden RI keempat. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman, panggilan akrab Sutarman yang akan jadi Kapolda Metro, kemudian menjadi Kapolri. Karena mengetahui jika Gus Dur kerap menghibur orang dengan candanya, Sutarman kala itu hanya tertawa mendengar ucapan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bahkan Sutarman tidak pernah bermimpi berada di posisinya kala itu. Faktanya tanggal 20 Oktober tahun 2013, Sutarman resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 5. Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, Gus Dur telah lama memprediksi Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia. Hal ini bahkan telah disinggungnya saat Jokowi kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bahkan saat itu, Jokowi baru menjabat kurang lebih selama 6 bulan. Namun menariknya, apa yang diucapkan Gus Dur kemudian perlahan menjadi sebuah kenyataan. Bahkan, hingga kini, Presiden Joko Widodo berhasil menjalankan kepemimpinannya selama 2 periode. 6. Kiai Haji Said Akil terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Selain itu, pada suatu waktu Gus Dur pernah meminta Kiai Said Akil menyiapkan roti dan air untuk sarapan. Kemudian, ia juga meminta Kiai Said untuk membacakannya sebuah buku berjudul Ihya Ulumuddin. Uniknya, saat Kiai Said membaca, sampai pada paragraf kedua, Gus Dur justru sudah terlelap tidur. Namun, 5 menit kemudian Gus Dur terbangun dan mengatakan bahwa Kiai Said Akil akan terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Said Akil Siroj akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, masa khidmat tahun 2010 sampai tahun 2015 dalam Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan. 7. Skor Piala Dunia. Gus Dur juga dikenal sangat senang dengan permainan sepak bola. Di masa mudanya, ia sempat menulis analisisnya tentang pertandingan sepak bola di berbagai majalah kala itu. Bahkan ia sempat memprediksi skor pertandingan Piala Dunia 1998 antara Brasil melawan Skotlandia yang keluar dengan skor final 2-1. Benar saja, kala itu Brasil keluar sebagai pemenang dengan skor prediksi Gus Dur yang sangat akurat. 8. DPR seperti taman kanak-kanak. Gus Dur suatu kali pernah melontarkan pernyataan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, seperti taman kanak-kanak. Bukan disanggah, banyak orang yang setuju dengan pernyataannya lantaran DPR kerap melakukan kegiatan jalan-jalan, mirip seperti kunjungan kerja seperti taman kanak-kanak yang suka jalan-jalan. Belum lagi proyek-proyek seperti anak TK berebut mainan. Meski saat itu banyak anggota DPR yang disindir, banyak yang setuju dengan ucapan nyeleneh Gus Dur. 9. Prediksi kematiannya sendiri menariknya, Gus Dur juga pernah memprediksi kematiannya sendiri yang terjadi beberapa saat setelah pertanyaannya. Beberapa hari sebelum dirinya wafat, Presiden keempat Indonesia itu pernah mengatakan bahwa ia ingin menitipkan bangsa Indonesia. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantar banyak orang, saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana. Tak hanya itu, bahkan ia juga sempat meminta tolong untuk mengawal pansus di DPR. Hal ini diungkapkan langsung oleh Guru Besar UGM Prof. Soehardi. 10. Ahok menjadi gubernur. Tak hanya Jokowi, bahkan Gus Dur pernah memprediksi Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.
Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok diprediksi oleh Gus Dur menjadi gubernur saat momen pilkada di Bangka Belitung. Ahok mengungkapkan bahwa kala itu Gus Dur bercanda menyebut bahwa Ahok tak hanya bisa menjadi gubernur, akan tetapi juga bisa menjadi presiden. Akhirnya pada 2014 silam, Ahok terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. 11. Prabowo menjadi presiden. Selain Jokowi dan Ahok, Gus Dur juga memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden. Namun dengan catatan, Prabowo akan menjadi presiden ketika sudah tua, dan hal itu benar terjadi. Pada pemilu 2024 Prabowo menang dan menjadi presiden Republik